Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah, hari ini kita coba bahas terkait kisi-kisi titrasi. Namun sebelum kita mulai agenda pembahasan ini, sama-sama kita mulai dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya, kisi-kisi titrasi yang pertama yaitu rumus umum titrasi itu sendiri. A, M1, V1 sama dengan B, M2, V2. Ini rumus yang sudah familiar sekali oleh kalian sehingga sangat mudah untuk kalian hafalkan. Sebelumnya saya coba kasih keterangan bahwa A itu adalah jumlah hidrogen atau jumlah huruf A yang ada di sebuah senyawa. M1-nya itu molaritas asam, V1-nya volume asam, B1-nya itu adalah jumlah OH yang ada di senyawa tersebut, M2-nya molaritas basa, V2-nya itu adalah volume basa. Nah, yang ditanya itu salah satu volumenya. Dan soal tipe kayak nomor 1 ini nih banyak banget di ulangan nanti. Ulangannya ada 20 nomor dalam waktu 60 menit. Ketika kalian telat masuknya, otomatis waktunya akan terpotong sendiri, seperti itu ya. Kisi-kisi nomor 1 ini sama kayak kisi-kisi nomor 4. Tapi bedanya kisi-kisi nomor 4 itu yang ditanya adalah molaritasnya. Kalau yang nomor 1 ditanya volumenya, nomor 4 ditanya molaritasnya. Dari rumus yang sudah saya stabilo warna biru ini menimbulkan rumus-rumus baru yang dimana molaritas kali volume itu sebenarnya rumus dari mol. Dan mol itu punya rumus massa per mr. Jikalau volumenya itu 1, maka 1 untuk yang ditanya, maka pakai rumus ini bisa nih. Tapi seperti yang kemarin-kemarin kita bahas, kalau volumenya itu lebih dari 1 yang ditanya, maka rumusnya menggunakan 2 tahap yang sebelumnya sudah diajarkan, yang ini nih. Jadi, mana nih? Sebentar. Nah, ini. Jadi cari dulu molaritas basanya, kemudian cari molaritasnya, cari masanya menggunakan rumus molaritas sama dengan massa per mr kali 1000 per V. Untuk soal-soal ini sudah kita bahas di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Lanjut ke soal nomor 2. Di soal nomor 2 itu ada massa, ada mr. Nah, ciri-ciri kapan kita menggunakan rumus yang massa per mr itu ketika yang diketahuinya itu massa sama mr. Itu bisa tuh pakai rumus kayak gitu. Nah, untuk kasus nomor 2 ini yang ditanya bukan massanya ternyata. Massanya itu yang diketahui. Ingat ya, rumus massa itu adalah massa per mr. Sesuai dengan kesepakatan, kalau mungkin beberapa orang menghafalkannya dengan GR per mr. Saya sih tidak menyarankan bahwa GR itu adalah sebagai rumus, karena GR itu adalah satuan, bukan dari simbol sebuah massa. Makanya massa itu saya sering lambangkan sebagai MASS atau mass atau M kecil ataupun yang lainnya. Lanjut ke kisi-kisi nomor 3. Kisi-kisi nomor 3 unik. Ini agak unik karena kita bakalan diminta untuk mencari atomik relatif dari yang tidak diketahui unsurnya. Saya sih menuliskan unsur X yang tidak diketahui. Contoh soalnya ini nomor 9 yang di sini nih. Jadi kamu menggunakan rumus yang sudah umum dengan cara molaritas basanya dikali volume basanya itu diganti jadi massa per mr. Kemudian dimasukinlah angka-angka yang sudah disediakan di soal. Kasus di sini adalah soal nomor 9. Maka A-nya itu 1 karena jumlah H-nya itu 1. Nah, di sini ada LOH 2 kali. L itu adalah singkatan dari logam, yang dimana di tabel periodik itu nggak ada, sehingga kita bakalan diminta buat nyari massa atom relatif logam L tersebut. Nah, caranya seperti ini. Silakan mungkin kalau yang mau screenshot atau ngepost dulu video ini, silakan dipost. Yang ditanya ujungnya adalah AR, L. Tapi tahapannya cari MR-nya dulu, habis nyari MR baru nyari ARL-nya gitu. Jikalau nanti di suatu soal kalian tidak diketahui AR-nya, salah satu AR-nya misalkan di sini ada LOH 2 kali. Otomatis kita harus tahu ARO dengan ARH-nya. Tapi kalau nggak diketahui, wajib ditanya sama guru yang bersangkutan. Insya Allah saya coba letakkan jikalau tidak dicantumkan di soal. Nomor 4 sama kayak nomor 1 rumusnya. Jadi nggak usah nyari pakai massa per mr, langsung aja pakai rumus
A M1V1 sama dengan B M2V2. Beberapa kelas saya ngajarnya pakai A MA kali VA sama dengan B dikali MB VB. Itu sama aja, nggak masalah. Tapi untuk kasus nomor 4 yang dicari adalah molaritasnya. Nomor 5, titik ekuivalen masing-masing pH. Titik ekuivalen masing-masing pH itu berbeda-beda. Sebentar saya coba carikan referensinya. Nah, ini dia nih. Silakan kamu hafalin yang ada di MKBM. Kalau reaksinya itu asam kuat dengan basa kuat, maka pH ekuivalennya 7. Kalau di asam lemah sama basa kuat, maka ekuivalennya 8 sampai 9 dan seterusnya. Silakan dibaca saja. Itu untuk titik ekuivalen. Tentu saya tidak menyebutkan asam kuat dengan basa kuat, melainkan senyawanya. HCl dengan NaOH, HClO4 dengan NH4OH misalkan gitu, misalkan. Pak, apakah ini hitungan? Tidak, ini tidak hitungan, ini pure hafalan. Kemudian yang nomor 6, percobaan titrasi. Nah, ini yang kemarin sempat terlewat di beberapa kelas karena mungkin saya belum masuk kelas tersebut, nggak bahwa ini belum dibahas. Percobaan titrasi itu ngobrolin tentang alat-alat yang dipakai untuk percobaan titrasi asam basa. Kamu bisa buka buku Grafindo, ini dia. Grafindo yang warna ungu. Kemudian kalau kalian tidak memiliki buku Grafindo warna ungu, bisa langsung di screenshot untuk yang di sini. Sebentar. Ini nih sepertinya. Bagian sini merancang titrasi asam basa. Di situ bakalan menyebut alat-alatnya. Misalkan di sini alat-alatnya ada buret, labu Erlenmeyer yang ini nih. Buret, labu Erlenmeyer, pipet, volume botol, semprot aquades atau air suling, larutan dan bla 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 dan sebagainya. Saran saya, kamu cari itu satu-satu. Buret itu gambarnya gimana? Labu Erlenmeyer gambarnya gimana? Pipet volume itu gambarnya gimana? Botol semprot gambarnya gimana? Karena nanti pilihan gandanya dalam bentuk gambar. Next, lanjut ke soal nomor 7. Pengertian tentang titik. Ini hafal banget. Ini mudah banget. Why? Kenapa mudah? Karena saya mencobanya hanya ada 2 titik, yaitu titik ekuivalen dengan titik akhir titrasi. Sehingga kamu hanya menghafalkan 2 titik itu aja cukup untuk mengerjakan soal nomor 7. Nomor 8 gampang banget. Tanpa saya beri kisi-kisi, maka insya Allah bakalan mudah untuk dikerjakan. Nomor 9, tabel isinya volume. Jangan lupa dirata-ratain dulu baru dihitung pakai rumus. Ini soal yang sering banget saya latih ketika masuk kelas di Brilian. Soalnya udah cukup banyak sehingga saya izin inget-inget lagi soalnya kayak gimana ya. Titrasi asam basa. Nah, soalnya kayak gini kurang lebih. Ada tabel yang ditanya adalah konsentrasi. Ingat, saya cuma pesan ke kamu bahwa kalau CaOH 2 kali, OH-nya ada 2, berarti B-nya ada 2. Kalau H2SO4, H-nya ada 2, berarti A-nya 2. Ingetin itu, jangan sampai lupa. Sama satu lagi yang sering lupa, NH3 itu basa ya, basa bukan asam. Jadi nggak bisa kalian menyebutkan bahwa NH3 itu asam. Masa asam ketemu asam, ntar nggak jadi. Next, langsung nomor 10, 11. Bayangin, soal yang kayak tadi barusan saya kabarin itu dapat soal 9, 10, sama 11. 3 soal kalian dapetin cuman ngafalin satu rumus yang A dikali MA dikali VA sama dengan B dikali MB dikali VB gitu. Nomor 12, idem 1, jangan lupa sertakan A dan B-nya. Nah ini penting banget. Ini saya bakalan mengecoh bahwa jumlah A-nya nggak cuma 1 loh. Ingat, jumlah A-nya nggak cuma 1. Nomor 13, ada grafik yang ditanya zat sama indikatornya. Contoh soalnya itu ada di buku Brilian kayak nomor. Tentu soalnya nggak seperti ini ya, karena ini sudah saya contohkan sehingga tidak mungkin soalnya seperti ini gitu ya. Kayak nomor 84 ini dia terdiri asam basa apa sama asam apa. Kemudian titik ekuivalen segitu, berarti terdiri apa sama apa. Sehingga kalian bisa menentukan manakah pasangan asam basa sama indikator yang tepat. Kayak gitu. Nah, kira-kira awalannya ternyata di atas 7, berarti dia basa.
akhirannya di bawah 7, berarti dia asam. Basanya basa lemah apa basa kuat ya? Cari tahu. Saya udah ngasih tahu bahwa 11 itu dia lemah, basa lemah, kemudian 4 itu dia asam lemah. Kalau 1 asam kuat, kalau 13 dia basa kuat, dan seterusnya. Tinggal kalian nentuin tuh yang mana yang asam kuat, yang mana yang basa kuat, yang mana asam lemah, yang mana basa lemah. Kalau indikator, saya pernah notice ke kalian bahwa, sebentar saya coba munculkan lagi buat mengingat-ingat kalian bahwa saya tuh pernah mengajarkan tentang hal ini. Nah, ini dia. Kalau ujungnya itu basa kuat, maka indikator yang digunakan adalah phenolphthalein. Bapak mungkin nggak, Pak? Bapak ujungnya asam lemah? Nggak mungkin. Bapak mungkin nggak ujungnya itu basa lemah? Nggak mungkin. Karena yang saya contohkan cuman basa kuat, phenolphthalein, asam kuat, metil merah, itu doang. Jadi kalau kalian pilihannya selain metil merah sama phenolphthalein, nggak mungkin. Makanya di pilihan ganda ini nggak ada pengecoh sama sekali. Semuanya phenolphthalein sama metil merah. Itu. Next, kita lanjut ke kisi-kisi selanjutnya. Saya ngomongnya agak cepet karena saya yakin kamu bisa ngepost video ini. Jadi jangan protes terkait Bapak kok ngomongnya cepet banget sih. Insya Allah kamu post bentar-bentar aja, atau di back 10 detik sebelumnya, bisa ya, insya Allah bisa ya. Next, nomor 14, grafik jenis. Nanyanya sifat, grafik jenis, nanyanya sifat. Balik lagi ke Grafindo, Brilliant. Ini tuh sama persis kayak nomor mana ya? Oh, ternyata tak ada ada nih. Nomor 86. Ya, nomor 86. Ditanyanya tuh bukan senyawanya, tapi yang ditanya adalah sifatnya. Misalkan sifatnya pilihannya cuman 4 ya. Asam kuat, asam lemah, basa kuat, basa lemah, nggak ada pilihan netral. Ingat, nggak ada pilihan netral. Pak, cara nentuin asam kuat, basa kuat, asam lemah, basa lemah dari mana? Lihat aja grafiknya, dia menunjukkan angka berapa gitu, toko. Insya Allah cukup. Sama titik ekuivalennya, lihat. Misalkan di sini NaOH, titik ekuivalennya di atas 7, berarti ini basa kuat sama ya asam lemah lah. Nggak mungkin asam kuat. Kalau asam kuat sama basa kuat, ntar jadinya titik ekuivalennya 7, bukan di atas 7. Next, nomor 15, hitungan tapi dari grafik. Kayaknya saya pernah nemuin di Grafindo ini deh. Kalau ketemu ya alhamdulillah, kalau nggak ketemu mohon maaf ya. Oh, ini dia betul. Nomor 82. Nah, saya ingetin ya, pH nggak guna. Volume yang dipakai adalah yang 25 ini sama yang 0,1 molar ini. Berarti kalau ini basanya udah ada, tinggal asamnya nih. Ya, benar. Yang ditanya adalah konsentrasi asam, volumenya udah ada. Pakai rumus yang sama, yang A, MA, VA sama dengan B, MB, VB. Rumusnya itu doang kok. Mungkin saya bakalan menulis rumus itu di papan tulis sehingga orang-orang akan ngeh bahwa itu ada rumus. 16, indikator sudah saya bahas. Oh iya, indikator ini ciri-ciri indikator. Saya ulangi lagi ya. Ciri-ciri indikator yang bisa digunakan asam basa, tuh soalnya udah saya kasih tahu. Nomor 17, PG-nya yang grafik. Oh, PG-nya yang grafik. PG-nya yang grafik itu kurang lebih kayak gini. Ada 4 soal yang saya tampilkan. Buka buku Brilliant halaman 150, nomor 87 sampai 90. Pelajarin aja. Kemudian 18, idem sama nomor 1, rumusnya sama, yang dicari adalah volume. Saya tadi ketika saya buat soal, saya ngeh bahwa banyak rumus yang dimana rumusnya itu yang nyari adalah volumenya gitu. Nomor 19, ini nanti ada reaksi yang pengecoh doang. Jadi jangan hiraukan reaksi yang sudah disediakan oleh saya, itu hanya pengecoh. Masa saya kasih tahu ya? Apa-apa dah. Ini poin pentingnya adalah sama kayak nomor 1 gitu. Nomor 20 susah banget, tapi ada yang berhasil kemarin. Saya nanya ke teman-teman Osen, kalau nggak salah. Berhasil ngerjain terkait PKA. PKA itu adiknya pH. Jadi kalian kalau pH itu dimulai dari H+, kalau PKA dimulai dari KA. Nanti paling untuk untuk yang ulangan di hari berikutnya saya bakalan ngerubah terkait angka-angka dari kisi-kisi yang ada di sini semuanya. Yang ini udah saya share di mana ya namanya? Di grup Telegram. Yang ini belum. Kalau kalian, ini bonus buat kalian, kali aja kalian membutuhkannya untuk
ngerjain. Ini salah satu soal kisi-kisi yang bisa kalian pelajari. Untuk apa namanya? Untuk kalkulator tidak diizinkan untuk menggunakan kalkulator. Jadi semampunya kalian aja kalian kerjain, karena insya Allah hitungannya mudah. Itu yang paling bisa saya sampaikan hari ini. Mohon maaf kalau saya salah. Kalau ngeblur silahkan diperbesar aja. Semoga sih saya nanti resolusinya bisa di atas 720 ya, biar gambarnya nggak begitu ngeblur. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Sama-sama kita sudahi dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.